Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobilitas penduduk. Nah, bisa kita lihat pada bagian pertama ini, yaitu ada bagan pembagian mobilitas penduduk, di mana mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas horizontal atau perubahan tempat geografis, dan mobilitas vertikal atau perubahan status sosial. Nah, mobilitas horizontal dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu mobilitas permanen atau migrasi, yang dimana seseorang berpindah atau melakukan mobilitas, dia berniat untuk menetap di suatu tempat itu. Nah, mobilitas permanen ini dibagi menjadi dua kembali, di mana ada migrasi seumur hidup atau tempat lahir, dan migrasi resen atau tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Pembagian mobilitas horizontal yang lainnya yaitu mobilitas non-permanen atau tidak berniat menetap, di mana seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tidak berniat menetap. Dia hanya berpindah untuk melakukan pekerjaannya. Nah, di sini dibagi menjadi dua lagi, yaitu mobilitas komuter, di mana mobilitas komuter ini hanyalah harian, dan mobilitas sirkuler yang hanya mingguan atau bulanan dan bisa sampai kurang dari 6 bulan. Dari penjelasan tadi bisa kita tahu perbedaan dari mobilitas permanen atau migrasi dengan mobilitas non-permanen, yaitu jangka waktunya yang untuk mobilitas permanen yang lama dan mobilitas non-permanen yang hanya sementara. Nah, yang kedua yaitu latar belakang mobilitas penduduk. Mengapa seseorang melakukan mobilitas penduduk atau faktor pendorongnya? Yang pertama yaitu faktor pendorong dan penarik ekonomi. Nah, seringkali menjadi faktor utama mobilitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penduduk cenderung berpindah ke tempat yang menjanjikan pekerjaan dan upah. Nah, jadi di sini seseorang melakukan mobilitas penduduk untuk mencari pekerjaan. Misalnya saja di daerahnya sumber ekonominya itu kurang. Nah, dia melakukan mobilitas ke tempat yang ekonominya itu atau sumber ekonominya itu lebih menjanjikan. Yang kedua yaitu faktor pendorong dan penarik lingkungan, di mana penduduk cenderung berpindah ke daerah yang secara fisik menarik, memiliki sumber daya alam yang mencukupi dan tidak berbahaya. Yang ketiga yaitu faktor pendorong dan penarik budaya. Misalnya saja, perbudakan dan ketidakstabilan politik, penduduk cenderung berpindah ke daerah yang aman secara politik dan memberi kebebasan. Misalnya ada ancaman-ancaman di suatu daerah yang mengharuskan dia untuk berpindah ke daerah lain, dan ada pertimbangan lainnya. Misalnya saja, hal yang dipertimbangkan adalah faktor penghalang seperti budaya, jarak, dan ongkos, serta karakteristik individu seperti umur. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika misalnya saja ongkosnya hanya lebih banyak daripada yang diperkirakan untuk yang dia hasilkan, maka bisa saja dia tidak melakukan mobilitas tersebut. Nah, selanjutnya itu alasan utama mobilitas penduduk, baik itu makro maupun mikro. Nah, dalam makro bisa kita lihat bahwa alasannya itu faktor lingkungan, di mana di dalam lingkungan itu ada paparan terhadap bahaya. Nah, selanjutnya ada ketahanan pangan atau air. Yang ketiga ada ketersediaan energi dan produktivitas lahan. Selanjutnya itu faktor sosial, di mana seseorang mencari pendidikan. Misalnya dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mencari pendidikan. Selanjutnya itu kewajiban keluarga, misal dari keluarga ini ingin mencari pekerjaan ke tempat lain. Yang ketiga itu faktor ekonomi, di mana kesempatan kerja yang bisa didapatkan di tempat lain memungkinkan seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk, dan penghasilan yang lebih banyak juga di tempat lain bisa menyebabkan seseorang melakukan mobilitas penduduk, serta harga produsen atau konsumen. Nah, selanjutnya itu faktor demografis, di mana salah satunya itu kepadatan populasi, struktur populasi, dan disiasi prevalen. Selanjutnya itu alasan politik, di mana mungkin saja seseorang merasakan ketidakamanan, konflik, diskriminasi, maupun penganiayaan di suatu daerah. Selanjutnya ada faktor mikro, di mana di sini terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik individu dengan usia, jenis kelamin, etnis. Nah, di sini usia, jenis kelamin, dan etnis ini bisa mempengaruhi seseorang melakukan mobilitas penduduk atau tidak.
Misalnya saja usia yang sudah sangat tua tidak memungkinkan seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk. Di sini pendidikan dan kekayaan serta status perkawinan, agama, vernis. Dan adapun hambatan atau fasilitator yaitu kerangka hukum politik, jaringan sosial atau tautan diaspori dan pergerakan dan teknologi. Nah, dengan alasan-alasan tadi maka lahirlah sebuah keputusan apakah seseorang melakukan migrasi ataupun dia tinggal di daerahnya. Nah, kita lihat pada poin keempat, bagaimana kenyataan pada kasus pekerja migran di Indonesia. Mantra et al. Tahun 2002 menyatakan bahwa seseorang melakukan mobilitas karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Agar dapat terpenuhi, seseorang akan berpindah dari tempat yang memiliki nilai manfaat yang lebih rendah ke tempat yang memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa seseorang ini bukan tanpa alasan melakukan migrasi penduduk. Bisa saja karena faktor penarik ekonomi, faktor penarik lingkungan, maupun faktor penarik budaya dan lainnya. Selanjutnya itu studi migrasi. Dalam gender blind, mainstream literatur, perempuan diasumsikan sebagai pelaku fase migrasi yang hanya berperan sebagai pengikut ayah atau suaminya, bukan pelaku utama sehingga tidak perlu dijelaskan berbeda. Selanjutnya, integrasi analisis gender dalam studi migrasi pertama kali muncul pada 1970-an dan awal tahun 1980-an dengan konsepsi gender sebagai kategori statis tingkat individu yang ditentukan saat lahir. Dan yang terakhir, pada pertengahan tahun dan akhir tahun 1980-an ada pergeseran ke arah analisis gender yang berfokus pada sistem relasi gender sebagai faktor dan dampak dari mobilitas penduduk. Nah, poin keenam, pengaruh gender pada tahap migrasi. Yang pertama, tahap pramigrasi. Faktor-faktor yang memungkinkan seseorang untuk bermigrasi, misalnya saja norma gender, pengambilan keputusan, migrasi, kebijakan migrasi di daerah asal, dan lain-lain. Yang kedua, tahap migrasi. Kebijakan migrasi di negara asal dan tujuan yang dapat mempengaruhi secara berbeda migrasi laki-laki dan perempuan, strategi migrasi, pekerjaan dan gambar stereotip peran laki-laki dan perempuan, dan potensi masuknya perempuan di pasar tenaga kerja penerima. Dan yang ketiga yaitu tahap pramigrasi, di mana berkaitan dengan dampak yang dirasakan berbeda oleh laki-laki dan perempuan, juga keluarga para migran yang menerima aliran uang dari migran. Adapun kesimpulan fenomena feminisasi mobilitas penduduk, yang pertama yaitu statistik mobilitas penduduk internal atau BPS 2019, permanen maupun tidak permanen, bisa kita lihat pada jumlah mobilitas laki-laki lebih banyak daripada perempuan, terutama pada mobilitas sirkuler. Yang kedua yaitu statistik mobilitas penduduk internasional atau BNP 2 TKI tahun 2019. Perempuan lebih banyak dari laki-laki setiap tahunnya meningkat dari persentase migran. Tapi dari segi pendidikan, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jadi tingkat pendidikan laki-laki ini lebih baik daripada perempuan yang melakukan mobilitas penduduk internasional atau yang bekerja di luar negeri sebagai TKI. Nah, pada poin ke-8 ini ada jenis-jenis migrasi. Nah, dibagi menjadi 11. Yang pertama yaitu migrasi masuk. Artinya yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah atau tempat tujuannya. Yang kedua yaitu migrasi keluar, yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asalnya. Yang ketiga yaitu migrasi neto atau selisih antara jumlah migrasi masuk dengan migrasi keluar. Nah, jika migrasi keluarnya itu lebih banyak daripada migrasi masuknya, maka disebut migrasi neto positif, begitupun sebaliknya. Yang keempat yaitu migrasi bruto, yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Yang kelima yaitu migrasi total, adalah jenis migrasi yang seluruh kejadian migrasi mencakup migrasi semasa hidup dan migrasi pulang. Yang keenam yaitu migrasi internasional, merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang ketujuh yaitu
migrasi internal, yaitu perpindahan yang terjadi dalam suatu negara. Yang kedelapan, migrasi sirkuler atau migrasi yang terjadi jika seseorang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap. Yang kesembilan, migrasi ulak-alik, yaitu orang yang setiap hari meninggalkan tempat tinggalnya pergi ke kota untuk bekerja atau berdagang. Yang ke-10, migrasi seumur hidup. Dan yang ke-11, migrasi resen. 9. Ukuran migrasi. Nah, macam-macam ukuran migrasi, yaitu yang pertama, angka mobilitas adalah rasio dan banyaknya penduduk yang pindah dalam jangka waktu tertentu dengan banyaknya penduduk. Nah, dengan rumus angka mobilitas itu sama dengan jumlah mover atau perpindahan dibagi dengan penduduk dikali dengan konstanta atau konstantanya yaitu 1000. Yang kedua yaitu angka migrasi masuk, di mana rumusnya yaitu MI atau angka migrasi masuk sama dengan jumlah migrasi masuk dibagi penduduk pertengahan tahun dikali dengan konstanta. Yang ketiga yaitu angka migrasi keluar, di mana rumusnya yaitu angka migrasi keluar sama dengan jumlah migrasi keluar dibagi penduduk pertengahan tahun dikali konstanta atau 1000. Yang keempat yaitu angka migrasi neto, di mana rumusnya yaitu angka migrasi neto sama dengan jumlah migrasi masuk dikurang jumlah migrasi keluar dibagi penduduk pertengahan tahun dikali konstanta. Dan yang terakhir yaitu angka migrasi bruto, dengan rumus angka migrasi bruto sama dengan penduduk di tempat tujuan ditambah angka migrasi bruto sama dengan jumlah migrasi masuk ditambah jumlah migrasi keluar dibagi penduduk di tempat tujuan ditambah penduduk di tempat asal dikali konstanta. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek kehidupan masyarakat di adat Amatoa. Nah, masyarakat adat Amatoa Kajang merupakan komunitas adat yang bermukim di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Amatoa merupakan gelar bagi pemimpin dalam komunitas adat ini. Kekhasan komunitas adat ini terletak pada perilaku dan keseharian masyarakat yang tetap memegang teguh nilai-nilai luhur dan keyakinan adat Amatoa Kajang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mobilitas geografis penduduk adat Amatoa di Kabupaten Bulukumba, apa yang menjadi faktor pendorong dan penarik mobilitas geografis di Kabupaten Bulukumba, bagaimana bentuk pola mobilitas geografis masyarakat adat Amatoa di Kabupaten Bulukumba, dan bagaimana dampak mobilitas geografis terhadap masyarakat adat Amatoa di Kabupaten Bulukumba. Nah, karena kita sudah mengetahui apa tujuan dari penelitian tentang adat Amatoa ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan faktor apa saja yang mendorong dan menarik mobilitas geografis masyarakat adat Amatoa. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong masyarakat adat Amatoa melakukan mobilitas penduduk yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui bahwa adat Amatoa ini masih memegang teguh adat-adat pada zaman dahulu. Jadi mobilitasnya masih atau sumber daya manusianya, sumber daya penghasilan di adat Amatoa ini masih sangat minim. Yang kedua yaitu untuk melanjutkan pendidikan, karena di adat Amatoa ini masih sangat minim pendidikan. Jadi seseorang atau masyarakat di adat Amatoa melakukan mobilitas penduduk untuk hanya sekedar melanjutkan pendidikannya, misal sampai ke perguruan tinggi. Seseorang atau masyarakat adat Amatoa ini harus keluar dari daerahnya, misal ke daerah perkotaan. Nah, selanjutnya ada faktor penarik seseorang yang dari luar ini melakukan mobilitas ke dalam adat Amatoa, yaitu yang pertama faktor ekonomi, karena bisa
dilihat bahwa di dalam adat Ammatwa ini mungkin ada beberapa ekonomi dan pendidikannya yang baik. Selanjutnya, bentuk pola mobilitas geografis adat Ammatwa. Yang pertama, mobilitas ulang-alik atau pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara rutin, berpindah tempat yang tidak permanen dan bersifat sementara, serta pulang ke tempat asalnya secara teratur setiap hari. Jadi bisa dibilang bahwa mobilitas ulang-alik ini hanya seseorang yang misal melakukan pekerjaan di suatu daerah atau di tempat tetangga untuk mencari ekonomi. Yang kedua yaitu mobilitas musiman. Pelaku mobilitas geografis masyarakat melakukan mobilitas keluar kawasan adat sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan sekali serta bersifat sementara dan tidak berniat untuk menetap permanen. Di sini misalnya saja hanya untuk melakukan misal nelayan yang masuk ke dalam laut di pada musim ikan tertentu saja. Yang ketiga itu mobilitas permanen. Ini karena adanya tekanan ketika harus tinggal di kawasan adat Ammatwa tanpa mengerjakan apapun, padahal kebutuhan semakin meningkat. Jadi di sini poin terakhir ini, seseorang hanya masuk atau keluar dari adat Ammatwa karena adanya tekanan sehingga dia diharuskan untuk tinggal di tempat itu. Baik, mungkin itu saja terakhir yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.